Nama saya Freddy Mutiara. Saya lahir, besar sampai tamat SMA di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian selepas tamat SMA, saya kuliah sampai sekarang di kota Surabaya. Saya seorang Kristen, lebih tepatnya Kristen Protestan. Etnis saya Tionghoa. Kemudian saya memiliki beberapa latar belakang pekerjaan, mulai dari wartawan, baik di media nasional, ada juga yang di media berbasis religius. Saya pernah di majalah Kristen Tiang Api yang berada di bawah Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Timur. Kemudian saya menjadi seorang akademisi juga, gitu ya. Pendidikan saya S2 terakhir di Magister Manajemen Strategik. Ya, mungkin itu sekilas tentang diri saya. Kalau secara pengamatan garis besar melihat bahwa kebebasan berekspresi itu di Indonesia sudah cukup, tetapi belum pada level yang memuaskan. Cukup dalam artian setiap warga negara bisa berpendapat, tetapi pada level-level tertentu ketika mereka misalnya mengkritik pemerintah dengan tajam atau berbeda sikap atau memilih beroposisi dengan pemerintah, ada ancaman kriminalisasi atau represi di situ. Tapi memang juga di sisi lain, bagi mereka yang mengkritik pemerintah sebaiknya juga disampaikan dengan cara-cara yang baik, ya, jadi tidak menghujat, menggunakan diksi yang kasar dan seterusnya. Di situ saya melihat bahwa baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi penyeimbang, gitu ya, kekuasaan pemerintah yang misalnya memberikan saran kepada pemerintah itu harus bisa saling lebih memperbaiki diri, ya. Ada hal-hal yang harus diperbaiki, gitu ya. Jadi misalnya ya seperti yang dikatakan Pak Anies, kalau kita masih menyebut sesuatu itu dengan nama yang lain, Konoha, Wakanda dan sebagainya, itu kan berarti ada sesuatu yang orang masih takut untuk berbeda pendapat, gitu ya. Dan jangan sampai orang yang berbeda pendapat itu kemudian dikriminalisasi, direpresi, gitu kan, diputus penghidupannya dan seterusnya. Toleransi beragama di Indonesia kalau kita lihat secara umum itu menurut saya cukup baik, tetapi memang perlu ada peningkatan untuk bisa terjadi kohesivitas di dalam masyarakat, ya, karena pada beberapa titik saya melihat pengelompokan di antara masyarakat itu masih terjadi, kemudian masih ada stereotip, ya, antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain yang berbeda dengan mereka, gitu. Dan tidak bisa dipungkiri kurangnya interaksi, kurangnya saling mengenal satu sama lain itu kadang berbuah adanya kecurigaan satu sama lain, gitu ya, yang mungkin kita tahu bersama, gitu ya, karena sudah sering diulas media dan sebagainya, dan kadangkala muncul konflik-konflik sosial di sana, gitu ya, dan perasaan tidak setara sebagai sama-sama warga negara Indonesia. Kalau saya melihat perlu ada inisiatif dari dua pihak, gitu ya. Jadi antara pemerintah dengan umat beragama. Kemudian umat beragama ini kan ada internal sesama umat beragama sendiri dan antar umat beragama dengan umat beragama yang lain. Kalau internal umat beragama kan kita tahu bahwa misalnya baik Islam atau Kristen itu di dalamnya ada banyak aliran, ada banyak denominasi, ada mazhab yang berbeda dan sebagainya yang perlu saling memahami satu sama lain. Begitu pula ketika dia dengan umat beragama yang berbeda, gitu ya, tentu diperlukan pemahaman lebih lanjut, menyadari bahwa kita memang berbeda secara keyakinan, gitu ya,
secara iman memang tidak bisa disatukan kan, tetapi secara kebangsaan kita satu gitu ya, bangsa dan negara Indonesia. Ada role pemerintah di situ, dan diharapkan pemerintah itu bukan hanya menjadi pemadam kebakaran ya. Jadi setelah masalah itu terjadi baru turun tangan, tapi sebaiknya pemerintah itu juga bertindak preventif. Walaupun preventifnya mungkin tidak menjadi pahlawan gitu kan, tidak kelihatan gitu ya. Dan dalam beberapa hal di daerah-daerah yang tertentu pemerintah itu juga cenderung menjadi populis gitu ya. Jadi dia tidak berani bertindak ketika itu secara elektoral bisa berpotensi merugikan dirinya. Dan itu justru istimewanya Pak Anies Baswedan saya lihat di DKI Jakarta. Saya secara objektif berusaha menilai bahwa ketiga calon, yaitu Pak Anies, ini secara abjad ya, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, tiga-tiganya memang adalah putra terbaik bangsa dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tentu kita tidak mungkin mencari yang paling sempurna, karena ketiga dari mereka ini adalah semuanya adalah masih manusia kan, mereka bukan malaikat atau Tuhan, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kita lihat aspek-aspek kualitatif maupun kuantitatif dari ketiganya, secara objektif kalau mau melihat data, rekam jejak gitu ya, tidak terpengaruh oleh kebencian, tidak terpengaruh oleh perasaan personal kita untuk membela satu golongan dan sebagainya. Saya meyakini Pak Anies adalah yang terbaik gitu ya. Misalnya dari sisi rekam jejak, beliau di DKI Jakarta itu banyak yang beliau hasilkan baik secara fisik maupun non fisik gitu ya. Dan kalau kita bicara pengalaman, misalnya ketika Pak Anies dan Pak Jokowi itu sama-sama mau maju, Pak Jokowi 2014, Pak Anies pada 2024 gitu ya, 10 tahun kemudian, Pak Anies berada pada starting point yang jauh lebih maju secara pengalaman. Pak Anies sudah menyelesaikan 5 tahun sebagai gubernur, Pak Jokowi baru pada saat maju ya, pada saat itu baru 2 tahun sebagai gubernur Jakarta. Dari sisi pendidikan, Pak Anies adalah seorang PhD atau doktor dari Amerika Serikat ya, begitu pula master dan sebagainya gitu ya, semuanya dari reputable university. Beliau pernah jadi menteri pendidikan, pernah jadi rektor, pernah menginisiasi berbagai aktivitas kemasyarakatan yang berguna bagi Indonesia, misalnya Indonesia Mengajar dan seterusnya. Track record beliau ini menurut saya, belum lagi kemampuan diplomasi internasional beliau dan sebagainya, itu menurut saya better ya. Jadi saya bilang ada yang baik-baik, tiga ini baik, tetapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu adalah Pak Anies menurut saya, kalau secara objektif. Ya, menurut saya mereka pasangan yang saling komplementer ya, yang saling melengkapi gitu ya. Walaupun seperti saya bilang tadi, mungkin tidak ada yang perfect, sempurna 100% itu nggak ada. Jadi Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar menurut saya salah satu pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang bagus gitu ya, walaupun mungkin memang tidak sempurna 100% ya, sama dengan mungkin pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain gitu ya, pasti ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masingnya, tetapi masing-masing dari mereka, Pak Anies dan Pak Muhaimin ini saling melengkapi dalam konteks keindonesiaan maupun kebutuhan negara kita ke depan, di mana Pak Anies adalah seorang intelektual, komunikator yang baik, konseptor yang baik. Beliau juga seorang eksekutor yang baik, tapi juga saya lihat prudent, berhati-hati dalam eksekusinya, punya kapabilitas yang sangat tinggi di dalam dunia internasional. Ya. Kita bisa lihat bagaimana Pak Anies itu diundang, bahkan dijadikan semacam board atau dewan di dalam universitas-universitas yang terkenal di dunia gitu ya, yang tidak semua orang, tidak semua akademisi bisa masuk ke sana gitu ya. Beliau juga seorang
nasionalis gitu ya, seorang yang sebenarnya actually beliau moderat gitu ya. Bahkan ada seorang petinggi NU yang mengatakan kepada saya bahwa saya tahu beliau itu nasionalis sebenarnya gitu ya, petinggi NU di Jawa Timur yang menyampaikan itu ke saya gitu. Sementara Pak Muhaimin Iskandar ini mewakili kelompok Islam yang terbesar di Indonesia, yaitu kalangan Nahdliyin gitu ya. Dan beliau juga punya rekam jejak ya, sebagai, kalau Pak Anies misalnya sebagai menteri, sebagai gubernur gitu ya, rektor, Pak Muhaimin Iskandar kan sebagai wakil ketua DPR gitu ya, pernah jadi menteri dan sebagainya. Saya percaya bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik gitu ya di bawah kepemimpinan mereka, dan bisa meneruskan apa-apa yang sudah diletakkan dasarnya oleh para pemimpin bangsa terdahulu ya, mulai dari Pak Jokowi, Pak SBY sampai yang presiden pertama Soekarno gitu ya. Sekaligus juga melakukan perbaikan gitu ya, melakukan improvement atas segala hal yang sudah kita capai saat ini. Dan saya melihat kalau dari track record beliau di Jakarta, Pak Anies ini bukan tipikal pemimpin yang ketika berganti pimpinan maka kebijakan-kebijakan yang terdahulu akan diberangus gitu ya. Rekam jejak Pak Anies menunjukkan bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya itu bahkan direalisasikan oleh Pak Anies. Kita melihat misalnya Jakarta International Stadium, JIS itu kan sudah lama wacananya sejak Stadion BMW ya, dulu kan namanya Stadion BMW pada gubernur-gubernur yang sebelumnya, direncanakan dan sebagainya, bagaimana Persija itu bisa punya stadion, akhirnya oleh Pak Anies diwujudkan. Jadi sebenarnya keberlanjutan itu dilakukan oleh Pak Anies, tapi juga sekaligus improvementnya, perbaikan. Misalnya bagaimana Pak Sutioso itu menginisiasi busway, tapi di zaman Pak Anies lah bagaimana busway itu bisa terintegrasi dengan moda transportasi yang lain. Bahkan di situ Pak Anies menunjukkan keadilan sosial di dalam kepemimpinan beliau, bagaimana integrasi transportasi itu juga melibatkan kalau di Jakarta itu namanya angkot gitu kan, sopir-sopir informal itu, sehingga mereka bisa mendapatkan kesejahteraan lebih banyak. Jadi Pak Anies ini rekam jejaknya melanjutkan tapi juga memperbaiki gitu. Jadi bukan seperti yang dipersepsikan bahwa dia akan memberangus gitu ya. Kalau beliau jadi pemimpin kemudian yang sebelumnya kemudian dicabut sama sekali, saya melihat tidak. Rekam jejak beliau menunjukkan hal itu. Dan Pak Anies ini bukan pemimpin yang dalam quote and quote punya sentimen pribadi, punya dendam gitu ya. Beliau itu saya lihat sosok yang justru pemaaf dan berjiwa besar gitu ya. Kita lihat bagaimana di Jakarta ketika itu polarisasi sedemikian tinggi terjadi akibat pilgub yang lalu. Tapi ketika Pak Anies jadi gubernur, tidak ada sedikit pun Pak Anies melakukan diskriminasi. Bahkan ada hal-hal tertentu yang diberikan Pak Anies itu lebih kepada orang-orang, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang sebenarnya tidak mendukung beliau kan di DKI Jakarta itu. Faktanya bicara demikian kok gitu. Misalnya dalam soal IMB, tempat ibadah dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Kalau specifically melihat Anies Baswedan itu Bapak seperti apa? Ya. Selain beliau seorang intelektual, punya kapasitas internasional yang tinggi, beliau adalah konseptor yang sangat baik gitu ya. Dan dalam interaksi pribadi saya dengan Pak Anies, bahwa Pak Anies itu orang yang tidak mudah berjanji gitu ya. Jadi ada beberapa hal misalnya saya sampaikan ke Pak Anies, beliau itu tidak langsung menyanggupi gitu ya. Tapi begitu beliau mengatakan iya, beliau akan melaksanakannya gitu ya. Dan sebagai seorang Kristiani, saya melihat Pak Anies ini justru sudah banyak membantu umat Kristen di Jakarta. Saya kalau memperhatikan dengan cukup detail, ada beberapa gereja yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan IMB, izin mendirikan bangunan. Ketika di zaman Pak Anies, justru IMB itu bisa diperoleh. Kalau kita mau jujur,
di kalangan umat Kristiani itu izin mendirikan gereja ketika mereka berada pada posisi sebagai kelompok minoritas itu biasanya menjadi hal yang sensitif dan dianggap penting gitu ya. Dan justru Pak Anies bisa mewujudkan itu. Nah, ada kalau tidak salah GPIB mana kemudian dengan gereja Katolik mana itu kan puluhan tahun tuh IMB-nya udah nggak bisa keluar. Di zaman Pak Anies IMB itu justru bisa diberikan. Justru dengan Pak Anies merangkul semua kalangan di Jakarta itu, maka Pak Anies bisa berkomunikasi dengan semua, meredam situasi, mengharmoniskan situasi, dan akhirnya harmonisasi beragama, kemudian kesetaraan umat untuk beribadah dan sebagainya itu bisa didapatkan pada masanya Pak Anies. Dan pada saat Pak Anies juga menjadi gubernur, kita lihat kesetaraan warga negara itu bisa didapat ketika umat Islam pada saat Lebaran itu bisa bertakbiran keluar di luar ruangan, bukan di ruang publik, bukan di ruang privat. Umat Kristiani juga bisa menyanyikan lagu-lagu Natal gitu di ruang-ruang publik juga, di stasiun MRT, di bundaran HI dan sebagainya. Bahkan istri mantan gubernur Pak Basuki Cahayapurnama, Bu Veronica Tan kan terlibat di dalam konser Natal itu beberapa tahun yang lalu. Itu Pak Anies bagaimana beliau mengayomi, justru mempersatukan gitu semua umat beragama ketika beliau memimpin DKI Jakarta. Saya percaya yang harus dilihat itu adalah rekam jejak apa yang beliau lakukan ketika memimpin. Seorang pemimpin publik itu harus dilihat dengan public policy-nya, kebijakan publiknya, bukan berdasarkan stereotip, bukan berdasarkan framing apa kata orang, apa yang dirasakan, tapi kita mau melihat fakta-faktanya secara objektif. Ya, kalau saya bisa paparkan di kota-kota besar di Indonesia ini tidak sedikit rumah ibadah yang Kristen yang bisa dibangun, tapi tidak dibangun karena ada masalah dengan IMB-nya, ada resistensi dan sebagainya. Tidak bisa dibangun sebagai gereja, tetapi dibangun sebagai gedung serbaguna. Itu ada beberapa kalau kita lihat. Tapi di zaman Pak Anies, justru yang puluhan tahun nggak dapat IMB, justru bisa dapat IMB itu gereja. Dan jumlahnya banyak gitu ya, termasuk yang IMB yang baru-baru gitu ya, yang diajukan itu nggak ada tuh Pak Anies mendiskriminasi. Pak Anies justru mengayomi semua. Kalau di dalam istilah sudut pandang kekristenan, Pak Anies itu ditempeleng pipi kiri, berikan pipi kanan, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Pak Anies itu melakukannya kepada orang-orang, golongan-golongan yang justru terjadi polarisasi, tidak mendukung beliau. Beliau memperlakukan mereka dengan baik. Tidak ada politik balas dendam atau ketidaknyamanan oleh Pak Anies. Justru Pak Anies merangkul semua mereka. Kalau saya sih mengacu pada apa yang disampaikan Pak Anies ya, ditekankan oleh Pak Anies setiap kali Pak Anies berkeliling ke Indonesia, ke masyarakat umum, ke pondok-pondok pesantren, ke kiai-kiai dan tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Beliau ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir itu sesuatu yang penting ya, karena saya melihat di Indonesia ini, diakui atau tidak, memang keadilan sosial itu belum terwujud dengan sepenuhnya. Ya, ada mereka yang sangat kaya sekali, tapi ada mereka yang berkekurangan, ya hidupnya menggantungkan bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Tugas Pak Anies adalah memperkecil gap ini. Bagaimana ketika semua anak bangsa tanpa terkecuali bisa merasakan buah dari kemerdekaan Indonesia. Mereka bisa makmur, bisa sejahtera di tanah mereka sendiri. Tanpa terkecuali mereka agamanya apa, sukunya apa, golongannya apa. Intelektual,
Nahdien. Keadilan sosial untuk Indonesia.